Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatur Rahma, NIM 1814 dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, dosen penghapu yaitu Milya Sari, SPD, MSI. Nah, baiklah, saya akan mempresentasikan tentang metodologi pembelajaran. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pengantar kuliah mengenai konsep dasar dari penelitian pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada menjabarkan pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Tentu teman-teman tahu semuanya bahwa pola pikir ilmiah itu adalah pola pikir yang logis dan empiris. Nah, logis ini dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan pola pikir non-ilmiah itu kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan prasangka serta intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi dari penelitian pendidikan. Nah, penelitian pendidikan yaitu penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang menggunakan teori-teori, konsep, dan metodologi. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang tujuan dari penelitian pendidikan. Nah, yang pertama ada memperoleh informasi. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Dan yang ketiga, menerapkan dan memprediksi. Selanjutnya kita ke fungsi dari penelitian itu tersebut. Yang pertama, menambah pengetahuan prinsip-prinsip dasar dan hukum ilmiah. Dan yang kedua, meningkatkan pencarian metode ilmiah. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan kepada teman-teman apa itu jenis-jenis dari penelitian. Nah, yang pertama ada penelitian kuantitatif, yaitu salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematif, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif ini yaitu penelitian yang banyak menuntut pengguna angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Nah, kita lanjut pada penelitian selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna, perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Nah, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar lebih fokus dalam penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian. Nah, penelitian kualitatif ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, data yang dikumpulkan dalam kondisi asli atau alamiah. Dan yang kedua, peneliti berperan sebagai alat penelitian. Maksudnya di sini, peneliti merupakan alat utama mengumpul data atau sebagai pengamat wawancara. Nah, yang ketiga, data sebisa mungkin dikumpulkan secara deskriptif yang kemudian dituliskan dalam bentuk laporan. Yang keempat, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, yang kelima, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Dan yang keenam, menggunakan metode triangulasi data. Dan yang terakhir, mementingkan rincian dari konseptual. Nah, yang ketiga ada penelitian deskriptif.
Nah, penelitian deskriptif ini yaitu menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Peneliti tidak dapat melakukan kontrol dan memanipulasi variabel. Kemungkinan melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang dimiliki validitas universal. Dan tujuan utama dalam menggambarkan secara sistematif dan fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Nah, berikut ada kelemahan dari penelitian deskriptif. Yang pertama, yang menggunakan kuesioner atau wawancara memperoleh responden yang sangat sedikit dalam membuat kesimpulan. Dan selanjutnya, yang menggunakan observasi tidak memperoleh data yang memadai. Itu diperlukan observasi yang terlatih, membuat checklist sehingga memperoleh data yang objektif dan reliable. Nah, yang terakhir, memerlukan permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas agar di lapangan peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menjaring data. Nah, di sini saya akan lanjutkan dengan langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian deskriptif. Nah, langkah-langkahnya ada yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk memecah melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan yang jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka pikir, pernyataan, penelitian, atau hipotesis. Dan yang keenam, mendesain metode penelitian. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data dengan teknik statistik yang relevan. Dan yang selanjutnya, membuat laporan penelitian. Nah, selanjutnya, ada macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama ada laporan diri, pengembangan. Yang kedua, studi perkembangan. Yang ketiga, studi kelanjutan. Yang keempat, studi sosiometrik. Nah, selanjutnya kita lanjut pada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu variabel yang ada termaksud variabel bebas dan terikat juga sudah ditentukan secara tegas oleh para peneliti sejak awal penelitian. Dan pada prinsipnya didefinisikan sebagai metode sistematis guna hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Nah, ada jenis-jenis penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Yang pertama, di laboratorium, di dalam ruangan tertutup untuk meningkatkan intensitas yang lebih teliti terhadap variabel yang diteliti. Nah, yang kedua, ada di luar laboratorium atau penelitian lapangan, dilakukan untuk memanfaatkan hasil yang didekati lingkungan nyata, misalnya masyarakat. Nah, ada karakteristik dari penelitian eksperimen. Yang pertama, ada variabel bebas yang memanipulasi, variabel lain yang memungkinkan pengaruh dikontrol agar tetap konstan, dan efek pengaruh memanipulasi variabel bebas. Nah, selanjutnya ada penelitian korelasi anal. Dilakukan ketika ingin mengetahui tentang ada tidaknya atau kuat lemahnya hubungan variabel yang terkait. Nah, ada beberapa karakteristik dari penelitian korelasi ini. Yang pertama, tepat jika variabel kompleks. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif. Dan yang ketiga, memungkinkan peneliti dapat mendapatkan derajat asosiasi. Nah, kelebihan dari penelitian korelasi ini itu yang pertama, berguna dalam mengatasi masalah yang berkaitan dalam pendidikan, ekonomi, sosial. Dan yang kedua, dimungkinkan beberapa variabel yang mempunyai kontribusi pada suatu variabel. Yang ketiga, menentukan studi langkah. Yang keempat, dapat melakukan prediksi. Dan selanjutnya, kelemahan penelitian korelasi. Yang ada penelitian hanya
mengidentifikasi apa yang terjadi di lapangan tanpa memanipulasi dan mengontrol variabel. Nah, yang keenam ada penelitian tindakan, yaitu suatu cara kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka. Nah, keunggulan dari penelitian tindakan ini ada 3, yaitu yang pertama, tidak harus meninggalkan tempat kerja, dapat merasakan hasil dari tindakan yang telah direncanakan, responden dapat merasakan hasil dari tindakan. Nah, selanjutnya ada komponen dari proposal penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah. Rumusan masalah ini diambil dari berdasarkan latar belakang masalah yang telah memunculkan masalah. Yang selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian adalah tujuan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang lebih dia diteliti secara spesifik. Nah, manfaat dari penelitian ini itu mencapai hasil sesuai dengan tujuan dari penelitian. Yang keenam ada tinjauan pustaka. Yang ketujuh kerangka konsep. Yang kedelapan metode penelitian. Yang kesembilan jadwal dan lokasi. Yang 10 lampiran. Nah, tahap-tahap dari penelitian pendidikan ini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yaitu menentukan pokok bahasan, identifikasi masalah, survei lokasi, dan perizinan. Nah, yang langkah selanjutnya langkah pelaksanaan. Ada tes awal, memberikan treatment kepada eksperimen, dan melakukan fast test. Dan tahap akhir yang terdiri dari analisis data, uji hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada hambatan-hambatan dalam penelitian. Itu yang pertama, kekurangan biaya dari si peneliti. Yang kedua, kekurangan sarana penunjang. Dan yang ketiga, keterbatasan SDM. Nah, sekian dari presentasi untuk konsep penelitian pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.